Oke, bertemu lagi dengan saya. Harapannya kalian semua baik-baik dimanapun sekarang berada. Oke, sekarang kita masuk materi baru kita, yaitu tentang koperasi. Oke, seperti di slide, ini adalah lambang dari koperasi. Ada pohon beringin dan timbangannya yang menggambarkan keadilan, ya. Sekarang kita lihat dulu pengertian dari koperasi. Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu co dan operation. Co berarti bersama, operation berarti usaha. Jadi kalau digabungkan kata ini yaitu usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Oke. Menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 92, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau perseorangan yang berbadan hukum dengan berlandaskan prinsip koperasi yang berdasar atas asas kekeluargaan. Oke, ini ya pengertian dari koperasi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Sekarang kita lihat dulu sejarah dari koperasi. Koperasi dimulai di Purwokerto tahun 1896 oleh Raden Arya Wiratmaja. Beliau prihatin banyak warga yang terlilit utang oleh rentenir. Jadi asal mulanya ini beliau melihat banyak warga yang terlilit utang oleh rentenir yang memberikan bunga pinjaman yang tinggi. Jadi rentenir ini adalah kebanyakan orang Belanda. Melihat hal tersebut, dia mendirikan Hulp and Spark Bank yang sekarang berubah menjadi Bank BRI yang bertujuan untuk menolong warga supaya tidak berhubungan lagi dengan rentenir. Oke, seiring berjalannya waktu, koperasi berkembang pesat di Indonesia. Namun Belanda melihat itu menjadi hal yang buruk buat mereka, sehingga mereka mengeluarkan undang-undang yang mematikan usaha koperasi. Setelah Indonesia merdeka, tahun 1945, pemerintah menyelenggarakan Kongres Koperasi pertama, yaitu pada tanggal 12 Juli tahun 1947, tepatnya di Tasikmalaya, Jawa Barat, di mana saat itu ditetapkan ada dua, yaitu gotong royong sebagai asas koperasi, serta tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional. Kemudian, setelah beberapa lama digelar lagi koperasi kedua tahun 1953 di Bandung, Jawa Barat. Pada kongres tersebut ditetapkan Muhammad Hatta ditunjuk sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena perannya dalam mengembangkan koperasi Indonesia itu begitu besar. Kemudian koperasi ditetapkan menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah. Akhirnya, pada 21 Oktober 1992, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Undang-undang tersebut menjadi landasan bagi perkembangan koperasi di Indonesia. Oke, jadi undang-undang ini menjadi landasan perkoperasian di Indonesia. Berdasarkan data yang pernah saya lihat, per Juni tahun 2019, jumlah koperasi di Indonesia yang aktif sekitar 126.350 unit. Cukup banyak ya, sampai sekarang, tahun 2019. Oke, sekarang kita masuk asas, landasan, dan tujuan dan prinsipnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Pasal 2 menyebutkan koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi asas koperasi itu kekeluargaan. Sesuai dengan asas itu, di mana kegiatan koperasi harus mementingkan kebersamaan. Artinya, pengelolaan koperasi dilakukan oleh, dari,
dan untuk para anggota secara kekeluargaan. Asas kekeluargaan itu juga merupakan kebersamaan dan gotong royong, dan ketika ada masalah, diselesaikan dengan musyawarah atau secara kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Oke. Supaya koperasi sebagai lembaga yang kuat, maka diperlukan landasan, di mana landasan merupakan tempat berpijak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kita lihat landasan koperasi ada 4. Yang pertama adalah landasan ideal. Landasan ideal maksudnya itu landasan koperasi berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, semua kegiatan koperasi harus menerapkan sila-sila dalam Pancasila. Jadi setiap kegiatan koperasi itu, kelima sila itu harus tertuang di dalamnya, gitu ya. Kemudian kita masuk yang kedua, landasan struktural, yaitu dari Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 33 ayat 1. Di pasal ini dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Ini dia landasan strukturalnya. Kemudian yang ketiga, landasan operasional. Maksudnya adalah aturan kerja yang diikuti dan ditaati oleh seluruh anggota koperasi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu berupa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan ADART Koperasi. ADART adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Jadi maksudnya, semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi itu tertuang atau harus ditaati yang tertuang di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 dan ADART koperasi yang disepakati oleh bersama, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah landasan mental, yaitu kesetiakawanan dan kesadaran pribadi, di mana setiap anggota koperasi harus memiliki kesetiakawanan dan kesadaran diri untuk maju dan berkembang guna meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Untuk selanjutnya akan saya kirim kembali. Jadi tetap diikuti tentang materi kita ini. Sampai di sini. Terima kasih.